adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha dan Pos PI. Shalom juga buat orang tua kami semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah online kita pada hari ini tanggal 14 Februari 2021. Buat adik-adik kakak semua yang berulang tahun dalam sepekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati dalam pertumbuhan dalam studi adik-adik semua. Ya, kita mau masuk ibadah kita. Kakak juga tidak lupa pada adik-adik sekolah minggu untuk menyiapkan Alkitab uang kolektingnya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat penyertaan-Mu kami bisa berjumpa di ibadah online kami pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di sini menemani kami agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami ucapkan selamat Valentine. Hari ini tepatnya tanggal berapa? Tadi sudah ada yang bilang aku sayang sama mama. Sekarang ucapkan dulu, bilang sama mama, aku sayang sama mama, sama abangnya, sama kakaknya. Kayak hari ini kita pakai baju pink ya, Nang? Pink, Nang. Iya, wujud dari saling mengasihi. Nah, anak-anak Tuhan yang ada di rumah kami undang untuk bangkit berdiri. Ayo yang semangat. Kan harus semangat kami, Mang. Iya, harus semangat. Iya, berdiri. Hari ini kita punya yel-yel. Nang, Inang suka nonton TikTok enggak? Suka, Nang. Inang pernah dengar semangko? Pernah, Nang. Hebat, Inang update juga ya. Ya, kita punya yel-yel semangko. Ikuti kami gerakannya ya. Salam semangko. Sehat, semangat, kompak. Ya, gitu. Oke? Kami sapa sekali lagi. Salam semangko. Sehat, semangat, kompak. Ya, kita akan memuji Tuhan. Masih dalam posisi berdiri karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Ayo tepuk tangan semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah gunung batu kekuatan kami,
perisai kehidupan kami. Betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolongan-Mu selalu datang, sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Hati kami bergemar penuh pujian beribadah kepadamu, mensyukuri segala perbuatan-Mu yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya melalui ibadah ini, iman kami disegarkan dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Haleluya, marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu kekuatan kami, perisai kehidupan kami, betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolongan-Mu selalu datang, sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Hati kami bergemar penuh pujian beribadah kepadamu, mensyukuri segala perbuatan-Mu yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya melalui ibadah iman kami disegarkan dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jangan lepaskan, Kaulah
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya ya, kita mau memuji Tuhan dengan pujian kita, firman Tuhan di hatiku. Boleh tetap ikuti gerakan inang ya. Kita angkat pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kasih Tuhan masih memberkati kami. Kami masih bisa ibadah pada hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu, orang tua, supaya semuanya sehat-sehat. Dan Tuhan memberi berkat rezeki kepada orang tua sekolah minggu. Bapa, hapuskanlah dosa-dosa kami. Demi anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini, Yesaya 53. Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Iya, kepada anak kami yang kami cintai, Grisela baru purba. Tolong ya Dek ya, bacakan nas firman Tuhan hari ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindarin orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan yang kesengsaraan dia dianiaya, tetapi dia
menahan diri, ditindas dan tidak membuka mulutnya. Amin. Terima kasih ya Inang ya, baru purba yang cantik. Tema kita hari ini ialah Yesus akan menderita. Yesus menderita karena apa? Karena dosa. Siapa di sini kita yang tidak berdosa? Saya orang yang berdosa. Nah, ini dia dosa. Banyak dosa-dosa manusia. Dosa mencuri, fitnah, mencaci orang, membunuh, memarah-marahi orang. Itu salah satu contoh dosa. Tahu nggak apa arti dosa? Dosa adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah dosa. Manusia melakukan dosa tidak sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan kita hari ini mengingatkan bangsa Israel berbuat dosa. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan mereka Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Wah, anak kesayangan. Kita juga anak sekolah minggu, anak remaja dan orang tua. Kita semua Kristen adalah anak kesayangan Tuhan. Satu bukti, ya. Tadi Yesus menderita. Israel karena berbuat dosa, mereka dihukum oleh Allah, mereka dibuang kemana? Ada yang tahu? Ke Babel. Mereka kebuang di Babel. Mereka sebenarnya menderita di sana. Bangsa di sana memaki-maki mereka, memfitnah mereka. Bangsa Israel dianggap mereka itulah musuh. Allah melihat penderitaan bangsa Israel di Babel. Allah melihat semua. Bagaimana susahnya penderitaan bangsa Israel di Babel. Bayangkan 70 tahun mereka di Babel. Bayangkanlah 70 tahun di tempat orang kita. Dulu juga di Mesir. Bangsa Israel jadi udah bangsa Israel. Tapi datang Musa memimpin bangsa Israel. Pada firman Tuhan hari ini ada nubuat dari Allah. Nubuat artinya pesan dari Allah. Kepada siapa? Kepada seorang nabi, namanya Nabi Yesaya. Tuhan mau memulihkan kehidupan bangsa Israel. Di dalam Yesaya 6 ayat 8. Supaya kita baca ya di rumah juga. Ya. Kini bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kata Allah. Maka sahutku, kata Yesaya, utuslah aku. Apa yang akan disampaikannya, nubuatnya? Itulah firman Tuhan hari ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Beritakanlah nubuat ini Yesaya kepada bangsa Israel. Akan ia dihina
yang dihina itu? Yaitu Tuhan Yesus. Sesungguhnya penyakit kita ditanggung oleh Tuhan Yesus disalib di Golgota. Nanti tanggal 2 April kita akan mengingat peristiwa ini. Yesus akan disalibkan 2 April. Hari ketiga Yesus bangkit supaya kita dipulihkan dari dosa, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus menderita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan dosa-dosa kita, perbuatan kita yang tidak baik kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Ini dia Tuhan Yesus disalibkan. Inilah nubuat tadi. Nubuat perintah Allah melalui Yesaya kepada bangsa Israel dan kepada kita semua juga, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dialah jalan satu-satunya ke surga. Hanya Yesus jalan satu-satunya kita sampai kepada Bapa di surga. Yesus itu sangat baik sekali. Selagi dia di dunia, dia memaafkan. Dia tidak mau menghukum. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Bisa kita buka Alkitab. Disinilah terbukti Tuhan Yesus tidak mau menghukum. Dia tidak mau menghukum orang yang berdosa. Pada saat itu datanglah ahli Taurat, orang Farisi, si boto surat bahasa Simalungunnya ya, datang kepada Yesus membawa seorang perempuan yang sedang dapat berzina. Dibawalah perempuan yang berzina ini kepada Tuhan Yesus. Ini dia manusia, seorang perempuan yang sedang berzina. Dia berdosa. Kalau di dalam kitab Musa, orang yang berdosa dilempar dengan batu. Batu. Bagaimana pendapat Yesus? Yesus sambil menulis-nulis di tanah. Siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar batu kepada wanita yang berzina tadi. Terus Tuhan Yesus menulis-nulis. Satu pun tidak ada yang berani melempar batu, karena semua kita berdosa. Seperti Inang tanya tadi, Inang berdosa, siapa yang tidak berdosa? Kita semua berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Satu-satu mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan tadi. Iya. Datang Yesus kepada perempuan itu dengan lemah lembut kepada orang yang berdosa. Apakah ada yang melempar batu kepadamu? Apa kata perempuan itu? Tidak ada Tuhan. Dia sudah gemetar. Tidak ada Tuhan. Datang Yesus kepadanya berkata, aku juga tidak menghukum engkau, tetapi pergilah. Kembalilah ke jalan yang benar, supaya bertobat.
Tuhan Yesus datang juga kepada kita mengingatkan kita selalu supaya kita tidak berdosa lagi. Tuhan Yesus mengingatkan kita seperti lagu kita sekolah minggu kan? Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mata, telinga, hidung, mulut. Kita dikasih Tuhan semua organ tubuh kita yang sempurna. Semua itu dikasih Tuhan. Kita gunakan dengan baik. Kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Itulah nubuat Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Yesus akan menderita. Saya tidak mau bangsa Israel, bangsa pilihanku menderita terus tersiksa di Babel. Mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sampai kepada kita juga yang ada di dunia ini. Kita memperoleh keselamatan. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus. Tuhan meminta kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Itulah yang kita contoh, kita tiru di dunia ini. Kalau mamanya suruh bangun-bangun nak, berdoa, baca Alkitab, kata guru sekolah minggu, ayat hafalan, silakan ayat hafalan. Jangan kita hanya menonton terus. Orang yang mau rajin belajar, berdoa, baca Alkitab, orang itu yang berhasil. Tidak sia-sia. Yesus juga menderita tidak sia-sia. Tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kepada adik-adik kami ya, kelas remaja yang pertumbuhannya banyak godaan. Kepala kelas besar, kelas kecil, sekolah minggu, pas penginjilan. Kalau dikasih kesempatan memegang HP, pergunakanlah HP sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dosa tadi itu berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadilah kita pelaku firman Tuhan. Jadilah kita anak yang takut kepada Tuhan. Ini juga banyak godaan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita meminta kepada Tuhan supaya kita dijauhi godaan iblis, godaan dosa-dosa. Saya buat kuis ya. Pertanyaan. Siapa nabi yang disuruh Tuhan menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel? 1. 2. Apa arti nubuat? Saya ulangi ya. Siapa nama nabi yang disuruh Tuhan menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel? 2. Apa arti nubuat? Iya. Sekarang kita merayakan hari Valentine-nya. Iya. Sudah di rumah tadi, kakak tadi kan bagi-bagi coklat biasa ya. Tapi karena COVID, ya nggak ada lagi ketemu di sekolah, nggak bagi-bagi coklat, bagi makanan. Tapi mungkin di rumah akan bagi makanan antara keluarga, nggak apa-apa. Kasih coklat sama orang tua kita. Ya belikan, mak beli aku coklat untuk apa? Sekarang kan hari kasih sayang, hari Valentine. Kasih, tapi ingat kasih sayang yang paling agung, kasih sayang yang paling setia adalah kasih agape, yaitu kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengajari kami agar kami tidak berbuat dosa. Tapi kami sering tergoda dengan lingkungan kami. Kami tergoda membuat dosa. Tuhan, ajari kami, ingatkan kami setiap saat agar kami tidak melakukan dosa. Tuhan Yesus, kami mau tolong
anak-anak kami sekolah minggu, mulai bayi, kelas besar, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja. Semuanya mereka masih sekolah Tuhan. Tolong berikan roh kepintaran agar mereka menjadi anak yang pintar. Mengerti Tuhan mereka pelajaran mereka. Walaupun Tuhan mereka belajar secara online atau daring. Kadang Tuhan orang tua tidak tahu mengajari. Berikan juga Tuhan roh kepintaran kepada orang tua. Biar bisa orang tua ini mendukung Tuhan mengajari anak-anak kami semua. Tolong Tuhan tetap lindungi kami dari segala virus apapun Tuhan. Baik virus corona yang ada di dunia ini mengganggu pikiran kami. Balut kami Tuhan semua anggota jemaat Maranatha dengan darah Yesus agar kami kebal Tuhan. Berkati Bapa, orang tuanya Bapa, bertambah-tambah berkat rezeki agar kami mampu mencukupi anak yang Kau titipkan kepada kami Bapa. Kepada kami guru sekolah minggu dan pengurus Bapa, berkati kami. Berikan Tuhan roh semangat, roh kebijaksanaan agar kami dapat melayani sekolah minggu Bapa. Dan kepada saudara kami tim kreatif yang mereka sudah capek Tuhan membantu kami, mendukung kami pelayanan kami sekolah minggu. Berkati mereka Bapa, semuanya sehat-sehat. Kalau masih studi Tuhan, berikan roh kepintaran yang bekerja bertambah-tambah berkat rezeki. Apapun rencana mereka Bapa, biarlah Tuhan menggenapi. Tuhan semua menyempurnakan. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Yes, kita bertemu kembali dalam ayat hafalan kita. Nah, masih semangat dong adik-adik untuk menghafal ayat hafalan kita? Pasti Kak. Ya, ayat hafalan kita di minggu ini untuk kelas besar dan kelas remaja diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari tema ibadah minggu ini. Yesus akan menderita. Selamat dan semangat menghafal adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi. Siang ini kami semua mau gereja. Ya Tuhan, siang ini kami memuji Tuhan secara online, tapi kami masih senang memuji Tuhan. Allah yang besar, tolonglah jauhi kami dari virus-virus corona. Ya Tuhan, semoga semua guru-guru sekolah minggu kami tidak kena penyakit. Berkatilah pasien yang di rumah sakit itu bisa sembuh total ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah semua orang yang ada di dunia ini bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Haleluya, amin. In
Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Sambil bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 132 ayat 2. Terima kasih bamu Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita telah selesai ibadah hari ini. Dan jangan lupa ya untuk tetap mengikuti ibadah kita minggu depan di hari Minggu jam 8 pagi. Kepada adik-adik sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja, jangan lupa mengirimkan kuis dan ayat hafalannya ke grup orang tua sekolah minggu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang mendampingi adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif yang membantu mendukung kami
dalam ibadah sekolah minggu secara online dan dapat berjalan dengan baik. Adik-adik sekolah minggu, di akhir di ibadah ini, mari kita saksikan teman-teman kita yang mengirimkan ayat hafalan di minggu lalu. Shalom, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Soalnya kemana pengerja di perumahan dengan jam ada pulang kuliah panjalon jam pagi hidup libur ini naik bata 2 Korintus 6 ayat 1. Soalnya nasoman pengerja kalau ada manusia isi ulang kuliah panjalon jam pagi hidup libur naik bata.